Akan semoga beliau senantiasa diberkahi, dilindungi dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan tentunya kami sampaikan kepada tamu istimewa kita pada malam hari ini, yakni guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi, juga kepada segenap orang-orang tua-tua kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada saudara semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, yang kecil tidak kami sebutkan nama, yang besar tidak kami himbaukan gelar. Insya Allah kita semua yang hadir pada malam hari ini kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah kelapa dibelah-belah, banyak kelapa di kebun Pak Tani. Betul. Selamat datang umat Rasulullah dalam majlis mulia malam hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Tuan dan Puan hadirin wal hadirat dalam majelis safari salawat dan dakwah majelis Nurul Mustafa yang pada malam hari ini kita laksanakan bersama di Markas 7 Majelis Nurul Mustafa. Benar Ustaz, dan majelis kita malam ini bertambah berkah dan bertambah mulia karena spesial dihadiri oleh tamu istimewa kita, yakni Habib Abdurrahman Al-Habsyi dari Jakarta. Alhamdulillah. Seingat saya Ustaz, ini bukan pertama sekali Habib datang ke Majelis Nurul Mustafa. Maka orang-orang berkata, kalau Tuan pergi ke Talang banyak dipandang indahnya rumah, selamat datang kembali Habib di Tanjung Pinang menjadi pengobat rindu bagi jamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, memang betul Ustaz Naim. Kita ingat beberapa waktu lalu Habib datang ke Majelis Nurul Mustafa. Alhamdulillah, beliau kembali lagi hadir bersama dengan kita semua. Dalam sebaik pantun Habib, laut dalam nampaknya tenang, banyak di laut ikan tenggiri. Betul. Habib datang karena dah minum air Tanjung Pinang. Habib datang ke sini kembali. Alhamdulillah. Karena dah minum air Tanjung Pinang. Betul. Memang, tapi yang terpenting, tegak berdiri pokok meranti, tegak berdamping si pokok nangka. Kapanpun Habib datang ke Kepri, Majelis Nurul Mustafa selalu terbuka. Alhamdulillah. Memang ramai orang ke Rempang, dari yang muda sampai ke tua. Betul. Semoga datangnya Habib di Tanjung Pinang membawa berkah bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Tuan dan Puan hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita, yakni Habib Abdurrahman Al-Habsyi dari Jakarta. Dengan segala hormat kepada Habib, majelis mempersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Khadimul Majlis Nurul Mustafa, Ustazun Al-Fadil Abi Alfi Muhammad Ismail. Kita doakan semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan tetap istiqamah merintis jalan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
para asatidzah, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, jamaah Majlis Nurul Mustafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, pencipta kita yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita, maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik menurunkan rangkaian kenikmatan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, baik setelah kita meminta atau sebelum kita meminta. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang agung lebih sering menghadirkan kepada kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kita pun tak dapat menghitung begitu banyak nikmat yang sampai pada kita. Dan tentu sebagai hamba Allah, menjadi kewajiban kita sepanjang hidup kita, dalam setiap tarikan nafas kita, gerakan tubuh kita, detakan jantung kita, alunan langkah kaki kita, menghadirkan rasa syukur kita yang tak bertepi dan keimanan kita yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang tidak ada habis-habisnya, syukur yang dalam setiap untayan kalimat syukur yang kita persembahkan kepada Allah masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang menunjukkan pengakuan kita bahwa segala macam nikmat yang sampai kepada kita itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma bikum min ni'matin faminallah. Begitulah firman Allah dalam Al-Quran, nikmat apa saja yang sampai pada kalian, yakinlah itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang akhirnya menunjukkan kita ini betul-betul hanya mengabdi dan menghamba hanya kepada Allah, di mana Allah berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat Allah jika hanya kepada Dia Allah kalian menyembah. Jadi akan terlihat kita ini betul-betul hamba Allah. Salah satunya adalah mempersembahkan rasa syukur kita. Syukur tidak hanya semata-mata mengucapkan alhamdulillah, tetapi betul-betul terjewantahkan, terekspresikan lewat sikap dan perilaku kita. Kata ulama, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Namanya syukur itu dia harus terjewantahkan lewat hati, lisan dan gerakan anggota tubuh. Walhamdu la yakunu illa bil lisan. Kalau hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, segala puji, itu baru lisan saja. Kalau bilang alhamdulillah, masih mengatakan alhamdulillah, itu baru lisan, belum bersyukur. Karena banyak orang mengucapkan alhamdulillah tapi belum bersyukur. Ada orang main judi,
Judi haram apa enggak? Haram. Dia main judi, menang, dia bilang alhamdulillah. Itu orang bersyukur ya? Bukan bersyukur, orang kurang ajar itu. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukurnya harus dipahami betul apa yang sejatinya makna syukur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang akhirnya Allah akan menambahkan nikmat yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran Allah ingatkan itu. Kita sering senantiasa ingat firman Allah ini, la in syakartum la azidannakum. Itu syarat utama nikmat itu ditambah syukur. Kalau bersyukur pasti ditambah, itu janji Allah. Jadi kalau belum ditambah, yang pertama kali kita periksa sampai di mana syukur kita atas nikmat Allah yang sampai pada kita. Karena banyak orang sulit syukurnya, tidak ridha dengan pemberian Allah, itu kurang bersyukur. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku Allah telah menciptakan engkau semata-mata fungsinya, tugasnya untuk ibadah. Fala tal'ab, jangan kau pakai buat main-main. Jadi kita, guru pergi mengajar, yang berdagang buka kembali tokonya, yang karyawan kembali masuk kantor, bukan tiduran di masjid. Yang tadinya warungnya tutup dibuka kembali. Yang ekonom dia kerja dengan ahli ekonominya, yang pengacara dia bekerja sebagai ahli hukum. Allah bilang sama kita, khalaqtuka lil ibadah, dalam hadis qudsi itu. Aku ciptakan engkau semata-mata untuk ibadah, fala tal'ab, jangan pakai buat main. Kenapa Allah bilang jangan pakai buat main? Kebanyakan kita manusia pakai buat main. Coba diingat-ingat, satu hari berapa jam dikasih? 24 jam. Ini sudah akhir Desember ini, udah mau masuk tahun 2025. Satu hari kita dikasih 24 jam. Sama nggak? Sama. Ada di sini yang dikasih 28 jam, angkat tangan. Ada yang cuma dikasih 18 jam. Semua kita dikasih porsi yang sama. Allah begitu adil. Tapi dengan porsi yang sama, pakainya beda-beda. Ada yang pakai banyakan pergi mancing, ada yang pakai banyaknya duduk di warung kopi, ada yang baca kitab, ada yang ngaji, ada yang kebanyakan pakai buat salawatan, ada yang pakainya untuk aktivitas-aktivitas yang bernilai, ada yang tidak bernilai. Dikasih sama, tapi nanti di hari akhir nilainya beda. Waktu dikasih sama, nilainya beda. Tergantung apa? Tergantung pemanfaatan yang Allah berikan padanya. Bagaimana dia memanfaatkan waktu yang Allah kasih. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Itu dalam redaksi bentuk pertanyaan. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Tak ada nilainya? Tidak. Dan juga apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak bakal dikembalikan? Bakal dikembalikan, bakal diminta pertanggungjawab. Makanya dalam Al-Quran kita temukan banyak sekali firman Allah. Allah bersumpah atas nama waktu. Allah itu boleh bersumpah atas nama
waktu, atas nama ciptaannya. Kalau kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Kalau Allah boleh bersumpah atas nama ciptaannya, Allah bersumpah was-samaa'i wat-tariq, Allah bersumpah atas nama langit dan planet-planetnya. Allah bersumpah atas nama hewan yang Allah ciptakan, wa ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa Allah suruh setiap kali redaksi Al-Quran firman Allah, ketika Allah bersumpah atas nama ciptaannya, pasti ada sesuatu yang istimewa. Ketika Allah bersumpah atas nama onta itu, Allah bilang demi onta yang telah kami ciptakan itu, kata Allah. Karena ada istimewanya. Lihat onta itu. Onta itu kalau dia jalan, berat badan onta berapa kilo? Lebih 200 lebih. Berat, tulangnya gede-gede. Onta jalan di padang pasir, coba antum lihat, kakinya tidak pernah terbenam, padahal berat. Manusia yang ringan, beratnya cuma 60-70 kilo, jalan di padang pasir, kakinya terbenam. Itu kuasa Allah. Onta nggak pernah. Coba antum lihat kakinya onta, dia seakan-akan melayang kalau jalan di padang pasir. Padahal badannya berat, bawa barang-barang banyak. Nggak pernah ada riwayat onta kebenam, kandas di padang pasir, nggak pernah. Onta seluruh tubuhnya mengandung manfaat, dagingnya, kulitnya, hatinya, sampai tulangnya ada manfaatnya. Onta punya keistimewaan, memiliki kemampuan GPS yang paling oke. Ini GPS baru ditemukan. Belajar dari mana? Dari onta. Zaman dulu belum ada handphone, belum ada gadget, belum ada GPS. Onta itu GPS-nya paling oke. Disuruh pergi ke satu tempat, titiknya pas. Onta semuanya pernah dibawa kemari nih, ya, dibawa kemari sekali, terus dibawa, ajak dia ke sana, ke markasnya Nurul Mustafa. Setelah itu disuruh balik lagi kemari, antar orang lain arah kemari sampai tujuan, nggak pernah nyasar, titiknya sama. GPS yang dibuat sama manusia masih sering nyasar. Pernah nggak? Sherlock dong, kita bilang sama teman, Sherlock. Oke, di Sherlock. Rumahmu di mana? Coba Sherlock, di Sherlock. Berangkat, muter. Tahu-tahu sampai di lapangan bola. Rumah kamu besar banget lapangan. Enggak, bukan rumah saya di sampingnya. Ada ketika di Sherlock, sampai di mana? Tahu-tahu kali, sungai, buatan manusia. Onta satu-satunya hewan, ketika ada badai padang pasir, dia tetap mampu berjalan dan tetap dapat melihat jalanan. Kalau kuda dia berhenti nunduk. Onta tetap sambil matanya tertutup, tetap bisa lihat jalanan. Ternyata kuasa Allah. Antum lihat onta itu, kalau kelopak matanya tertutup, ternyata kelopak matanya onta itu transparan, tembus pandang. Itu begini bisa lihat ya. Kalian jangan coba-coba nyasar. Tutup mata kelihatan. Dari situlah ditemukan tentang kacamata. Belajar dari onta tuh kacamata. Onta matanya transparan, kelopak matanya. Nah, jawab dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah banyak atas nama waktu. Wal fajri, waktu fajar. Ada ulama yang mengartikan, ada ulama ahli tafsir mengatakan wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu ketika manusia ototnya masih kuat, fisiknya masih oke, sendi-sendinya masih mampu untuk berdiri tegak. Kalau bersumpah wal fajri dipakai buat apa? Ketika otot-otot masih kuat. Buat apa? Kemana?
Harusnya kan kuat sholat 20 rakaat tiap malam. Ketika masih kuat otot itu, ngapain? Ditanya sama Allah. Bakal ditanya, Allah bilang wal fajr. Kalau sholat tarawih biasanya yang 20 rakaat, coba lihat jamaahnya. Bukan yang otot-otot kuat, yang berdirinya udah miring. Yang otot-ototnya kuat, 8 rakaat mundur. Harusnya kan soft-soft depan yang 20 rakaat itu yang muda-muda semuanya. Ini umur kita nih, ditanya. Ini saya 2 tahun yang lalu kemarin ya, setahun lalu. Mukanya udah berubah, baru setahun. Yang tadinya jenggotnya nggak putih sudah putih jenggotnya. Waktu jalan begitu cepat, waktu tidak pernah berhenti menunggu kita. Satu-satunya ciptaan Allah yang tidak pernah mau berhenti. Dia jalan terus. Dan umur kita ini adalah bilangan waktu itu. Dan salah satu yang bakal ditanya di padang mahsyar itu an umrihi fi ma'afna, dalam hadis Nabi, tentang umur manusia itu dia habiskan dan dia pakai buat apa. Wal fajri wad duha, demi waktu ketika matahari mulai naik. Ulama mengatakan Allah bersumpah atas nama wadduha, waktu di mana manusia mulai beraktivitas, bekerja. Apa yang dia lakukan, apa yang dia buat di waktu itu. Masuk lagi waktu malam dan siang. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi waktu malam yang gelap gulita, demi waktu siang yang terang benderang. Malam dia pakai buat apa, siang dia pakai buat apa, ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk sampai wal asri, demi waktu asar, atau sering kita artikan demi masa. Jadi waktu ini adalah salah satu ciptaan Allah yang dipersembahkan kepada kita, yang memang amat sangat berharga, dan tugas kita menggunakannya, memanfaatkannya dengan cara yang baik, bagus, dan maksimal. Makanya Allah katakan di hadis qudsi itu, aku ciptakan engkau semata-mata untuk beribadah, fala tal'ab, jangan kau pakai buat main-main. Wa qasamtu laka rizqak fala tat'ab, dan aku Allah telah bagi porsi rizki buatmu, jangan sampai engkau penatkan dirimu. Kita disuruh sama Allah tidak usah ngoyo, cari ya cari tapi jangan ngoyo. Kenapa? Porsi rizkinya sudah dikasih sama Allah. Sekolahnya sama, gurunya sama, bayarannya sama, selesainya sama. 10 tahun kemudian rezekinya beda-beda. Pernah nggak lagi ketemu, kumpul, reunian sama teman-teman kita sekolah dulu, pas ketemu 10 tahun, 15 tahun kemudian, kaget kita, kaya raya dia. Dalam hati kita bilang, perasaan dulu waktu sekolah dia tukang contek. Kita suka kasih jawaban ke dia, pintaran kita jauh, dia kalau dipanggil nomor urut 2 dari bawah. Tapi subhanallah, kuasa Allah, Allah kasih dia kaya. Ada orang kerjanya santai, duitnya banyak. Ada orang kerjanya sudah pontang-panting segitu. Saya tinggal di Condet itu. Condet itu ada tempat orang jualan parfum. Banyak banget toko parfum. Ada satu toko parfum itu paling ramai sampai sekarang. Padahal jualannya sama dengan toko-toko yang lain. Bibitnya sama yang dia jual. Itu ramai, setiap kali kita lewat tidak pernah sepi.
tutupnya di atas jam 12 malam baru tutup. Kalau Ramadan sampai jam 2 penuh, karyawannya itu yang bekerja tuh hampir 25 orang yang melayani. Orang tetap antri. Udah rezekinya. Di sampingnya ada yang bangun bagus, bisa lebih cakep lagi untuk nyaingin dia, tetap sepi. Sampingnya persis. Allah bilang, aku sudah bagi porsi rezeki buat dirimu. Jangan kau penatkan dirimu. Kita punya teman, cakep banget, ganteng, keren. Pas dia nikah kita datang, lihat bininya kecil, pendek, hitam. Itu rezeki dia sudah, kita jangan komen, kok mau ya? Itu antum iseng berarti kalau bilang mau. Terus yang perempuan yang datang, ih mendingan sama gue daripada sama kamu. Atau sebaliknya, ada perempuan cantik banget dulu waktu SMA didemenin sama banyak laki-laki. Tahu-tahu kirim undangan, kita penasaran, kita datang, hadir kondangan. Siapa laki-laki yang beruntung dapat dia? Perempuannya tinggi, semampai tinggi, model, cakep. Ternyata cowoknya tingginya cuma sepinggang dia. Itu kan di amal Quran Allah kata wa min ayati. Kita langsung ingat itu firman Allah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah dapatnya itu. Kita laki-laki yang lihat jangan langsung komen, ih kok mau itu, pakai ajian apa itu? Nggak serasi banget tuh berdiri di atas pelaminan, ceweknya kayak bawa termos katanya. Itu tanda kebesaran Allah. Allah sudah bagi porsi rezeki. Usaha ya iya, tapi jangan ngoyo kata Allah. Dan setelah Allah kasih ridho, fa in radita bima qasamtuhu lak, kalau kau ridho dengan apa yang aku bagikan buat dirimu kata Allah, arahtu qalbak wa badanak, maka aku Allah akan lapangkan hatimu dan ringankan tubuhmu kalau ridho. Orang kalau ridho begitu, ringan hati, tubuhnya jadi ringan, mau bangun sholat ringan, mau ibadah ringan, hatinya tidak dihiasi oleh penyakit-penyakit hati, hasud, dengki, iri, tidak ada lagi. Dia ridho dengan apa yang sudah Allah bagikan buat dirinya lewat usaha yang telah dia kerjakan. Namun sebaliknya kata Allah, wa illam tarda bima qasamtuhu lak, kalau kau tidak ridho dengan apa yang aku bagikan buat dirimu, fa wa izzati wa jalali kata Allah, demi kemuliaanku dan keperkasaanku, la usallitanna alaika dunya, maka aku Allah akan bebankan dunia buat dirimu. Kalau kau tidak ridho, aku bikin kau jalan di dunia ini dalam keadaan mengeluh, terseok-seok, penuh dengan beban. Pernah gak kita duduk sama teman kita, rezekinya sudah cukup, rumahnya bagus, mobilnya mewah, punya aset di beberapa tempat, atau dia kerja di sebuah instansi gajinya besar. Tapi kalau duduk sama kita, cerita sesuatu, ngomong sama kita, dia ngeluh aja. Dalam hati kita bilang, perasaan duit banyakkan dia deh, rumah besaran dia, mobil mewahan dia. Tapi kalau duduk sama dia, ceritanya susah aja. Pernah ada itu? Ada? Gak ada di sini? Ada. Insya Allah gak ada sini. Kalau ada ngaku dah. Ngomongnya begitu, setiap kali ketemu dia ceritanya begitu, kita bilang ya Allah, perasaan sebenarnya enakan dia deh. Kalau kita lihat ini orang tidak ridho, ekspektasinya tinggi terus, keinginannya terlalu banyak. Hati-hati zaman sekarang anak-anak muda,
Ini banyak anak muda yang suka lihat acara-acara flexing. Pasang di status pakai barang-barang branded, ternyata bukan punya dia, pinjam. Ya. Temannya punya sepatu baru, yang merek-merek terkenal, punya temannya pinjam 2 hari pakai untuk posting, biar cewek-cewek suka sama dia, ternyata barang pinjaman. Ada yang sewaan, ada tas-tas branded sewa seminggu bayar sekian, terus kemana-mana, mobil mewah disewa, pakai kemana-mana. Ya. Apa mimpinya terlalu tinggi, berat nanti. Wa kunta indi mazmuman, kata Allah, kau menjadi hambaku yang tercela kalau kau tidak ridho. Maka ridho ini penting. Ridho itu artinya rela, menerima dengan lapang dada dan tulus hati. Kita kalau sholat butuh ridho nggak? Butuh. Contoh orang yang sholat dengan ridho, dia bahagia datang sholat, nggak pernah rasa berat. Kalau ada orang masih bilang, ya zuhur lagi, ya maghrib lagi, belum ridho itu. Orang yang ridho itu dia malah bersungguh-sungguh menanti sholat berikutnya. Itu ridho. Kan kita sering ucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu ada hadisnya, hadisun sahih. Nabi katakan, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Dzaqa ta'mal iman artinya akan merasakan manisnya iman. Siapa itu yang akan merasakan manisnya iman? Man radiya billahi rabban, siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai Tuhannya. Itu kan ikrar kita, jangan hanya sekedar ikrar, harus dibuktikan, harus diwujudkan, harus ditunjukkan. Saya ridho Allah sebagai Rabb saya, pengatur saya, pengasuh saya, pendidik saya Allah. Maka betul-betul dia patuh totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil islami dinan, dia ridho betul dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Betul-betul dia ridho. Seluruh aturan Islam dia ambil semuanya, tidak setengah-setengah. Seluruh rambu-rambu ilahiyah, undang-undang Allah dia patuhi. Wabi Muhammadin Nabiyya, artinya dia hanya mengambil rujukan dia, patokan dia yang paling utama dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kita patut merenungi tentang waktu? Karena kita ini bilangan hari, Pak. Kita ini hidup di bilangan hari. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ayyuhan nas innama anta ayyamun, wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau itu adalah bilangan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du, setiap kali pergi satu hari dari dirimu, pergi pula sebagian dari dirimu. Kita ini bilangan hari. Setiap kali bertambah hari itu, bertambah jumlah hari, pergi pula sebagian dari diri kita. Pergi kekuatan lutut kita, pergi awasnya mata kita, pergi rambut kita, pergi gigi kita, pergi kekuatan otot-otot kita. Tubuh ini punya masanya. Sampai seberapa lama sih kita kokoh, kita kuat, berapa lama kegantengan itu bertahan, akan masanya hilang. Berapa lama kecantikan itu bertahan, akan hilang, dimakan waktu. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'du, kata Imam Hasan Al-Basri. Dan kita hidup di buminya Allah ini cuma sebentar. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita,
Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah kalian itu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberangi jalan. Orang asing kita semuanya. Namanya orang asing terikat dengan peraturan-peraturan terbatas. Nabi bilang semua penduduk bumi ini orang asing. Kenapa? Karena kita hanya numpang lewat, tidak menetap lama di sini. Kita akan berangkat menuju kampung nan abadi yang Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal, jauh lebih abadi. Di dunia ini kita sedang menghimpun bekal yang bakal kita bawa sebagai pundi-pundi amal kita di yaumil akhir. Maka merugilah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah hidup di bumi Allah, tetapi dia tidak menanam dengan tanaman yang sebaik-baiknya, sehingga dia tidak dapat memanen hasil yang terbaik. Kata Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz itu seorang pemimpin zaman itu, abad kedua Hijriah. Umar bin Abdul Aziz, saat dia memimpin sekitar 2 tahun saja, tetapi negerinya jadi makmur. 2 tahun dia memimpin, rakyatnya tidak ada penerima zakat. Zakat diekspor ke negeri lain, kaya semua. Waktu dia memimpin itu, sebelum dia memimpin banyak penerima zakat. Waktu dia memimpin, dia mampu merubah mustahik jadi muzaki. Orang yang berhak menerima jadi pengeluar zakat. Sehingga ketika beliau memimpin, orang yang biasa terima zakat ketika didatangin rumahnya ketok pintu. Mau terima zakat dari saya, kata orang lain. Enggak. Saya juga mau ngeluarin zakat katanya. Itu pemimpin adil, Umar bin Abdul Aziz, yang kata-katanya, ucapan-ucapannya jadi mutiara-mutiara hikmah. Dia pemimpin adil, tegas dan soleh. Kalau dia masuk masjid, ulama-ulama tidak ada yang mau maju jadi imam, termasuk Imam Malik. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik itu kalau masuk Umar bin Abdul Aziz nggak mau maju jadi imam, suruh Umar bin Abdul Aziz jadi imam. Kenapa? Karena ulama beranggapan pemimpin yang adil dan saleh doanya jauh lebih mustajab ketimbang ulama. Iya. Tetapi kalau pemimpin yang menipu rakyatnya, curas, neraka tempatnya. Allah haramkan surga buat itu. Hadisnya itu. Pemimpin yang adil, zaman dia berkuasa, antum bisa bayangkan, zaman dia berkuasa itu biji gandum sebesar biji korma. Jadi negaranya itu jadi makmur sampai panen biji gandumnya sebesar biji korma. Setelah beliau turun, kecil lagi tuh biji. Umar bin Abdul Aziz. Salah satu pesan beliau tentang waktu, kata beliau begini: Innal laila wan nahara ya'malani fik. Manusia, ingat baik-baik, sesungguhnya malam dan siang itu bekerja untukmu. Fa'mal fihima, maka tugas kalian adalah beramallah di malam dan siang itu. Itu bahasa beliau. Artinya Allah sudah cukup baik melayani kita, menservis kita dengan memberikan malam dan siang. Allah perintahkan malam dan siang itu untuk menservis kita. Datang gelap dan datang waktu terang. Waktu terang datang siang, kita bekerja, beraktivitas. Datang waktu malam, kita pakai untuk istirahat. Jangan dibolak-balik, siang tidur, malam melek. Allah sudah kasih nih kita nih, jangan jadi kayak kalong. Sudah dikasih sama Allah kita. Ini manusia bukan kalong. Ya manusia itu siangnya memang dia beraktivitas, malam didatangkan waktu gelap agar dia bisa istirahat. Malam dikatakan sebagai libasa.
Siang dikatakan sebagai ma'asya untuk mencari rizki. Malam sebagai waktu dia untuk istirahat, berhimpun dengan keluarganya. Fa'mal fihima, maka kalau sudah dikasih ada malam, ada siang, beramallah engkau di malam dan siang tersebut. Dan hati-hati, kata Umar bin Abdul Aziz, salah satu ciri-ciri orang yang sebenarnya Allah sedang menelantarkan dirinya adalah ketika Allah jadikan orang tersebut sibuk dan asyik dengan urusan dunia. Hati-hati, jangan merasa kalau lagi banyak urusan dunia, aduh nggak sempat ini, nggak sempat itu. Hati-hati, bisa jadi Allah sudah menelantarkan orang itu. Allah nggak mau ditemui lagi sama dia. Allah kasih dia repot dengan banyak urusan dunia. Karena ada orang sampai udah mau sholat nggak ada waktu, nggak sempat. Hati-hati kalau sudah nggak sempat. Bukan ente malas, bisa jadi Allah sudah tidak mau ditemui sama ente. Akhirnya udah nggak mau sholat. Allah nggak mau ditemuin, orang ngapain? Udah saya nggak mau temuin. Maka kalau beramal jangan tunda-tunda. Iyyaka wat taswif dikatakan. Hendaklah engkau jangan tunda-tunda. Karena engkau itu adalah orang hari ini. Walasta biqadin, engkau bukan orang hari esok. Kita ini orang hari ini. Tadi kita sholat isya, kita sholat isya untuk hari ini. Kita sholat isya bukan untuk hari esok. Kita sholat isya untuk hari ini. Tadi kita sholat maghrib, maghribnya untuk hari Jumat ini. Walasta biqadin, engkau bukan orang hari esok. Kalau engkau sampai pada hari esok, maka lakukanlah amalmu di hari esok itu seperti engkau lakukan pada hari ini. Kalau sampai. Kalau tidak, setidak-tidaknya engkau tidak menyesal. Kenapa? Karena pada hari ini engkau sudah menuntaskan amalmu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyesal ketika dia tidak mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan menyesalnya itu belakangan. Ya. Makanya ada ulama yang mengatakan orang mukmin sejati itu setidaknya dia pakai waktunya dibagi jadi 4. Jadi 24 jam itu dia bagi 4. Apa saja itu? Pertama, dia pakai waktunya untuk bermunajat, berdoa kepada Allah. Tiap hari harus ada tuh, mau habis subuh atau mau waktu duha, pokoknya ada waktu di mana kita pakai bersama Allah. Kita sama orang yang kita sayangi saja kita bilang ada namanya quality time, ya kan? Bahasa kerennya itu kan, sampai pasang di status quality time, lagi sama keluarganya. Pertanyaannya, mana quality time kita dengan Allah? Kita asyik bikin quality time dengan orang yang kita sayangi di dunia ini, yang ketika mereka sayang sama kita itu karena Allah yang buat mereka sayang sama kita. Tumbuhnya benih cinta di hati kita kepada mereka juga Allah yang tumbuhkan itu. Allah yang menyuburkan rasa suka itu. Lalu mana quality time kita dengan Allah? Harus kita ambil lewat munajat kita, doa kita, zikir kita. Yang kedua, waktu kita pakai untuk bermuhasabah, merenungi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa dia melihat apa yang bakal terjadi di hari esok. Muhasabah tidak perlu nunggu sampai akhir tahun. Tiap hari kita muhasabah. Mana yang sudah, mana yang belum sempurna, mana yang harus dilengkapi. Yang ketiga, waktu kita ambil untuk belajar. Jadi untuk doa ada, muhasabah ada, untuk belajar. Duduk majelis ilmu,
memahami firman Allah, hadis-hadis Nabi. Baru yang keempat, waktu yang kita ambil, kita pakai untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan buat kita. Mau pergi jalan-jalan, mau rekreasi, mau kuliner, monggo silakan. Empat ini sejatinya harus kita pakai. Hingga akhirnya hidup kita ini waktunya itu betul-betul produktif. Masa pergi mancing, berangkat pagi, pulangnya pagi lagi. Kadang-kadang pulang mancing nggak bawa apa-apa, nikmat aja katanya. Bukan saya larang mancing, boleh mancing, tapi ingat waktu. Nabi pernah bilang, ini hadis Nabi, hadis sahih dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang itu terbuai dan tertipu. Banyak manusia terbuai dan tertipu dalam dua nikmat ini. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Nikmat sehat sama nikmat waktu kosong. Orang kalau lagi sehat, kadang-kadang dia nikmati sehatnya itu, tapi nggak ingat siapa yang kasih dia sehat. Udah mulai asam urat, udah mulai ini, mulai datang ke masjid dia, mulai datang hadis majlis zikir. Oh, lagi banyak duit nggak muncul. Coba lihat di masjid yang sholat itu, yang kaya apa yang miskin? Menengah ke atas atau menengah ke bawah? Kalau masih menjabat nggak datang-datang ya. Pas udah pensiun baru datang ke masjid dia. Datang ke masjid, duduk, ikut pengajian. 3 bulan hilang lagi dia. Kata teman-temannya, oh nggak ada lagi, oh diangkat lagi dia jadi komisaris, hilang lagi. Nikmat sehat, nikmat faragh. Ada nikmat faragh atau waktu kosong. Makanya Allah bilang, fa iza faraghta fansab. Kalau engkau ada waktu kosong, lakukanlah aktivitas yang baru, yang lain, yang sungguh-sungguh, kata Allah. Nggak boleh santai. Allah nggak pernah suruh kita santai. Fa idza faraghta fansab. Jelas itu. Maka waktu kosong nggak boleh dipakai untuk hal-hal tak bernilai. Waktu kosong dipakai untuk hal-hal bermanfaat. Ada nggak teman tuh jalan-jalan ke mall? Kalau mau ke mall harus jelas. Mau ke mall nih harus jelas. Ngapain ke mall? Ada yang mau dibeli ya? Atau mau nongkrong? Mau masuk di kafe mana? Mau makan di mana? Jangan ke mall nggak ada tujuan. Pernah nggak dengar teman ngomongnya begini? Mau kemana ente? Mau ke mall. Ngapain? Cuci mata. Hah? Atau pernah ngucapin kalian? Cuci mata, kan suka ada yang kata itu cuci mata. Saya nggak tahu gimana caranya cuci mata itu. Tuh nggak tahu bahasa itu siapa pertama kali pencetusnya. Dia bilang cuci, berangkat dia ke mall. Kalau di sini mungkin tidak macet, insya Allah lancar. Kalau di Jakarta berangkat ke mall 1 jam, pulang 1 jam, udah 2. Mallnya ada 4 lantai, 5 lantai, berangkat dia keliling, muter. Masuk satu toko, masuk toko yang cuma pegang-pegang, lihat harga, terus nggak ada yang dia beli. Sama sekali nggak ada yang dia beli. Yang dia beli tidak ada. Tempat makan juga tidak dia masuk makan. Muter tuh, muternya 3 jam. 3 jam. Berapa jam sudah? 5 jam. Pulang sampai di rumah dia hempaskan tubuhnya. Kata temannya, dari mana lu? Dari mall. Ngapain? Ya cuci mata. Ada yang dibeli? Kagak ada. 5 jam terbuang. Dulu ada ulama namanya Syekh Jamaluddin Al-Qasim. Dia lagi duduk, dia lagi jalan, pergi ke suatu tempat. Dia lewat sebuah kedai, sebuah warung.
Di kedai tersebut dia lihat ada anak-anak muda lagi duduk-duduk ngopi sambil main dadu, main kartu. Anak-anak muda lagi duduk ngopi, main dadu, main kartu. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi ngucapin salam, Assalamualaikum. Mereka semua bangun, dan ini ulama mereka kenal, mereka tahu. Waalaikumsalam ya Syekh. Itu Syekh berangkat pergi, mereka duduk kembali, lanjut lagi mereka main dadu, main kartu, minum kopi, makan kue-kue ringan. 2 jam kemudian itu Syekh pulang dari tempat tujuannya, arah ke rumahnya lewat jalan yang sama. Dia lihat masih wajah-wajah yang sama, belum ganti mukanya. Pernah nggak antum lihat? Ada kafe, antum duduk di situ, lihat dari antum sebelum datang udah ada tuh orang, sampai antum balik masih ada dia, duduk dengan laptopnya, dengan air mineral 1 atau es teh 1 nggak habis-habis tuh, sambil dia minta wifi, lama dari situ main. Mudah-mudahan di sini tidak ada pelakunya yang kayak gitu. Kadang-kadang duduk di kedai, duduk sama teman-temannya, kata teman, ngopi yuk, ngopi, duduk di situ 2 jam, 3 jam, kopi 1 cangkir, 3 jam kagak habis-habis. Ngomongnya macam-macam, temannya ngomong politik, dia ikut ngomong politik, ngomong tentang urusan bisnis, ngomong tentang batu bara, masuk ngomong batu bara, ngomong tentang dolar, ikut juga ngomong tentang dolar, pegang dolar gak pernah sama sekali. Semua ikut dia bahas, sampai tentang bisnis jual beli bintang di langit. Semua diikutin. Ini bukan umatnya Rasulullah. Nabi yang ngajarin begitu. Kata Nabi, min husnil islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Karakter seorang muslim yang baik itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Iya. Kalau ngobrol dapat duit penting. Ini ente ngobrol keluar duit pusing ya. Gak ada manfaat. Pulang masuk angin, minta dikerokin sama bini lagi. Udah nongkrong sampai tengah malam, pulang sampai di rumah nyusahin orang rumah. Dosanya kayak apa tuh? Oh, ibu-ibunya sudah betul katanya. Makanya kalau pulang malam bawa kunci sendiri. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu ini penting. Dan Allah bakal tanya tentang waktu ini yang kita pakai. Bakal ditanya sama Allah. Allah bilang dalam hadis qudsi ini, ya ibna Adam, la tas'alni rizqa ghadin. Jangan kau tanyakan kepadaku tentang rezekimu hari esok. Kama lam atlubuka bi amali ghadin. Sebagaimana aku Allah tidak pernah minta kepadamu untuk beramal buat hari esok. Allah bilang, kan saya tidak minta sama kau amal untuk hari esok. Kau amal untuk sekarang. Rizkimu hari esok jangan tanya saya, itu urusan saya. Tugas kita amal aja. Ya. Dalam Al-Quran jelas tuh. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah berfirman, katakanlah wahai Rasul kepada seluruh umat ini, beramallah kalian, bekerjalah kalian, berkaryalah kalian. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka nanti Allah yang bakal lihat amalmu, Rasul juga bakal nyaksikan, dan orang mukmin juga bakal lihat. Jadi kita ini orang mukminin yang memantau kita 3, saudara kita yang pantau kita, Allah dan Rasulnya pantau. Tugas kita cuma 1, i'malu. Semoga Allah hadirkan kebaikan buat kita, keberkahan buat kita, dan mudah-mudahan memasuki tahun 2025 kita lebih berkah, lebih penuh dengan kebaikan, limpahan rahmat Allah, karunia Allah, maghfirah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang belum kita tunaikan, belum kita tuntaskan di tahun 2024 dapat kita tuntaskan di tahun 2025.
Mudah-mudahan kita bukan hanya orang-orang yang hobi koleksi niat. Tahu koleksi niat? Niatnya banyak tapi nggak pernah buat. Ada orang pahalanya cuma niat doang, koleksi niat caranya. Niat mau ini mau niat, harus ada aksi. Kita doa sama Allah semoga semua yang kita niatkan dikuatkan sama Allah untuk melaksanakan niat tersebut. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Tawassulan li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم سهل امورنا وامور جميع المسلمين والمسلمات يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل اسلامنا اسلام المسلمين وايماننا ايمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونيتنا نية المخلصين وسجودنا سجود المتواضعين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين واجعل حياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah telah bersama kita dengarkan mutiara-mutiara ilmu daripada Habib Abdurrahman. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan bermanfaat bagi kita semua, dan kami sebagai MC mundur diri dan mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah. Kami kembalikan kepada Ustaz. Ketorang, jikalau garing tentulah retak, jikalau lautan tentulah berombak, jikalau ada salah yang tampak mohon maaf kami kehendak. Selanjutnya kami menjemput kepada para alim ulama, para habaib, para tuan-tuan guru